Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran hari ini, ya untuk kelas 11 IPA, saya lanjutkan dari video yang lalu, yaitu hari ini kita akan membahas materi mengenai senyawa alkuna. Oke, baik. Nah, di dua video yang lalu kita sudah membahas, yaitu ada video tentang alkana, yaitu senyawa jenis yang pertama. Kemudian senyawa jenis yang kedua adalah alkena, ya, atau disebutnya rangkap 2. Jadi ikatan antar atom C yang satu dengan C yang lain, yaitu rangkap 2. Kemudian yang ketiga yang hari ini kita bahas adalah senyawa alkuna, yaitu ikatannya adalah rangkap 3. Oke. Baik, untuk alkuna, nah sekarang kita tinjau dulu dari sifat umum dari alkuna. Oke, baik. Yang pertama yaitu hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Oke, ingat-ingat ya. Jadi kalau hidrokarbon itu tidak jenuh, maka ikatannya pasti di atas tunggal, gitu ya. Yaitu rangkapnya bisa 2, yaitu bisa 3. Ya, maka dikatakan sifatnya alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh. Baik. Nah, sifat yang kedua yaitu alkuna tidak mempunyai isomer cis-trans seperti halnya pada alkena. Oke, nanti akan saya jelaskan ya di video-video berikutnya mengenai adanya isomer cis dan trans pada senyawa alkena. Gitu ya. Jadi cis-trans itu adalah isomer untuk senyawa yang berikatan rangkap, dalam hal ini rangkap 2. Ya, tapi tidak untuk rangkap 3. Oke. Kemudian sifat yang ketiga yaitu merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki 1 buah ikatan rangkap. Ya, jadi ikatan rangkapnya kayak gini, yaitu hanya ada 1 saja. Ya, jadi mau sepanjang apapun rantai-rantainya, maka kalian perhatikan antara C dengan C nanti ada rangkap 3 seperti ini. Ya, hanya ada 1 saja ikatannya yang seperti ini. Nanti kalau ikatan rangkap 3-nya ada 2, ya nanti namanya beda lagi. Gitu ya. Baik. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifatnya sama dengan alkena. Jadi secara umum sifat dari alkuna itu mirip seperti alkena ya, namun lebih reaktif. Oke. Kemudian yang berikutnya sifat-sifat fisis dari alkuna. Oke. Yang pertama yaitu merupakan senyawa nonpolar. Ya, diingat kembali waktu materi kelas 10 dulu ada senyawa yang sifatnya polar, ada yang nonpolar. Ya, kalau nonpolar artinya dia nggak punya kutub, gitu ya, baik itu kutub positif maupun kutub negatif. Ya, sehingga apa yang mengakibatnya? Ya, maka dampaknya atau akibatnya adalah alkuna tidak mudah larut dalam air. Ya, karena air itu sifatnya polar. Gitu ya. Jadi, senyawa yang sifatnya nonpolar itu akan sulit kalau dilarutkan dalam polar. Ya, maka supaya dia bisa larut harus dengan pelarut yang sifatnya juga nonpolar. Jadi kalau sama-sama nonpolar, dia pasti bisa saling melarutkan, gitu ya. Tapi kalau dia nonpolar, kemudian dilarutkan pada pelarut yang sifatnya polar, maka dia nggak bisa larut maksudnya, gitu ya. Sehingga istilahnya ibaratnya kita seperti memasukkan minyak ke dalam air, nanti dia akan terpisah. Jadi ada sekat yang memisahkan ya antara air dan minyak. Ya, jadi ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, sifat yang kedua, pada alkuna rantai lurus, ya bisa diperhatikan di sini, pada alkuna rantai lurus
semakin panjang rantai C-nya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Gitu ya. Jadi kalau tipe alkunanya rantai yang lurus, nggak banyak cabangnya, gitu ya, maka semakin banyak C-nya atau semakin panjang rantai karbonnya, ya maka titik didihnya akan semakin tinggi. Gitu ya. Misalkan yang satu C-nya 5, yang satu C-nya ada 7 misal. Semuanya sama-sama lurus. Oke, maka yang C-nya 7, titik didihnya akan jauh lebih tinggi daripada yang jumlah C-nya 5. Oke. Kemudian sifat yang ketiga, pada alkuna rantai bercabang, nah perhatikan, pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didihnya. Ya, jadi kebalikan pada rantai terpanjang tadi, ya, untuk yang rantai bercabang, ya, semakin banyak cabangnya, maka titik didihnya semakin rendah atau semakin kecil. Oke. Kemudian sifat yang keempat yaitu pada suhu kamar. Oke, nah jadi pada suhu kamar, alkuna yang jumlah C-nya 2 sampai 4 akan berwujud gas. Gitu ya. Kemudian saat C-nya 5 sampai 15, dia bisa berwujud cair. Kemudian saat C-nya 16 sampai seterusnya, gitu ya, sampai C-nya sebanyak mungkin, itu wujudnya adalah padat. Ya, ini terjadi pada suhu kamar. Oke, jadi C yang 2 sampai C-nya 4 wujudnya gas. Ya, kemudian yang C-nya 5 sampai 15 wujudnya cair. Oke. Oke. Next yaitu sifat-sifat kimianya. Apa saja sifat kimianya? Antara lain yang pertama yaitu ikatan rangkap yang dimiliki alkuna merupakan ciri khas dari alkuna yang disebut dengan gugus fungsi. Ya, jadi ikatan rangkap tiganya, ya tadi di gambar sebelumnya itu kan ikatan antara C dengan C yang lain ada rangkap tiganya. Ya, nah rangkap tiganya tadi itulah yang dimaksud dengan gugus fungsi. Oke. Kemudian yang kedua, reaksi yang terjadi pada ikatan rangkapnya disebut reaksi adisi. Oke. Cirinya yaitu yang ditandai dengan putusnya ikatan rangkap 3, membentuk ikatan rangkap 2 atau ikatan tunggal. Ya. Nah, pada alkuna ya nanti ada reaksi namanya adisi. Ya, atau bahasa mudahnya adalah pengurangan ikatan rangkap. Ya, nanti akan kita bahas mengenai reaksi-reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Ya, oke. Jadi saya ulangi kembali. Ya, pada alkuna nanti terjadi reaksi adisi. Apa itu adisi maksudnya? Nah, tadi dikatakan bahwa alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3. Gitu ya. Nah, kalau reaksi adisi, kalau kena reaksi adisi, maka ikatan rangkapnya akan berkurang. Gitu ya. Maka rangkap 3 hasilnya nanti bisa jadi dia ikatannya rangkap 2 atau dari rangkap 3 langsung jadi tunggal. Itu bisa. Gitu ya. Jadi ikatannya pasti berkurang. Ya, cuma karena alkuna berkurangnya dia 2. Ya, dari alkuna dia jadi alkena bisa, dari alkuna langsung jadi alkana juga bisa. Oke, itulah maksud dari reaksi adisi. Ya, jadi nanti untuk lebih lengkapnya ya nanti ada video kembali ya setelah materi ini. Ya, jadi setelah materi alkana, alkena, alkuna nanti ada reaksi ya baru nanti bisa lebih paham ya seperti apa reaksi adisi yang dimaksud. Oke.
Baik, yang ketiga yaitu dapat mengalami reaksi polimerisasi adisi. Ya, nomor 3, ini polimerisasi adisi, ini maksudnya adalah pembentukan polimer. Ya, nanti akan dipelajari lebih detail dan lengkapnya tapi di kelas 12. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, alkuna memiliki sifat tidak berwarna dan tidak berbau. Oke, dan mudah terbakar. Ya, karena ikatan rangkap 3 ini, alkuna adalah senyawa hidrokarbon paling tidak jenuh. Ya, bahkan lebih tak jenuh daripada alkena. Ya, jadi saya ulangi dari sini. Jadi alkena, mohon maaf, alkuna itu dia tidak berwarna. Jadi gasnya nggak berwarna. Gitu ya. Kemudian tidak berbau. Ya, dan tidak ada baunya. Ya, jadi beda halnya dengan oksigen. Gitu ya. Mungkin, mohon maaf, ada siswa-siswi di sini yang sakit misalkan, kemudian butuh bantuan oksigen, ya. Kemudian saat kalian harus menghirup oksigen dari tabung gas oksigen, ya kalian pasti merasakan bahwa oksigen itu segar, gitu ya. Kemudian istilahnya di badan kayak menyegarkan, gitu ya. Nah itu artinya dia berbau dan masih bisa dirasakan, ya. Nah alkuna beda dengan itu, ya. Dia berwarna enggak, ya. Jadi nggak bisa dilihat apakah warnanya hitam, kemudian putih seperti asap rokok juga enggak. Kemudian dia juga tidak berbau, ya. Kalau kalian bau, kalian endus istilahnya, ya maka dia tidak menimbulkan bau khusus. Nah itu yang menyebabkan ya dia sangat berbahaya. Ya, ditambah lagi sifatnya adalah mudah terbakar. Berarti karena dia sifatnya mudah terbakar, maka biasanya kalau ada bara api, maka dia biasanya lebih cepat menyambar. Oke, itu salah satu sifatnya. Kemudian dari segi bagus dan tidaknya, ya bahasanya, yaitu dia hidrokarbon yang paling tidak jenuh, ya bahkan lebih tidak jenuh dari alkena. Jadi istilahnya kalau kita bahasakan andaikan sama-sama jelek gitu ya, maka alkuna itu lebih jelek daripada alkena, ya bahasanya. Ya, istilahnya begitu. Kenapa? Karena dia paling istilahnya kita membahasakannya paling jelek sendiri. Ya. Nah, sehingga sifatnya dia sangat berbahaya. Bahayanya itu tadi, yaitu dia tidak berwarna, ya, karena memang asapnya nggak memiliki warna seperti tadi. Kemudian tidak berbau, ya, karena kita tidak bisa mencium bau yang khas. Kemudian yaitu sifatnya yang lain adalah mudah terbakar. Oke. Nah, sekarang kegunaannya. Kegunaan alkuna apa saja? Yang pertama, alkuna dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat bahan-bahan sintetis. Ya, misalnya plastik. Nah, jadi rata-rata ya, nanti dipelajari di kelas 12, rata-rata semua bahan plastik itu terbuatnya dari alkuna. Apapun itu ya, mau itu botol minuman plastik, kemudian wadah makanan, kemudian kabel, pelindung kabel atau apa, ya. Nah itu semua bahan yang dasarnya plastik, ya itu bahan dasarnya istilahnya dari alkuna. Ya tentu klasifikasinya nanti macam-macam. Ada yang kualitasnya mulai dari yang istilahnya biasa, yang sedang sampai yang paling bagus. Ya, jadi bahan dasarnya istilahnya adalah dari alkuna. Oke. Kemudian yang kedua, jenis alkuna yang paling sederhana yaitu etuna atau dikenal dengan nama gas asetilena. Itu ya, yang banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan. Ya, termasuk untuk LPG juga, kemudian pemotongan besi dan logam,
gitu ya, serta membantu mempercepat pematangan buah. Ya, jadi gas asetilena ya, atau kalian orang-orang sering menyebutnya gas karbit. Ya, itu digunakan untuk mempercepat pematangan buah. Oke. Kemudian salah satu kegunaannya tadi alkuna yaitu sebagai pengisi LPG, ya. Nah, mungkin ya sedikit pengetahuan dan tambahan untuk siswa-siswa sekalian, ya. Mungkin ada yang tanya kadang begini, Pak, kalau gas LPG di rumah itu kan kadang bocor, gitu ya. Kadang gasnya bocor atau mungkin selangnya tidak tepat sehingga gasnya keluar, itu kok ada baunya, Pak? Gitu ya, sering tanyanya gitu. Nah, sementara tadi dijelaskan bahwa alkuna itu gasnya tidak berwarna, tidak berbau. Sementara yang dipakai LPG kok ada baunya, Pak. Itu bagaimana? Oke, baik. Ya, maka penjelasannya seperti ini. Ya, pada dasarnya gas etuna atau gas LPG itu memang tidak ada baunya. Tidak ada baunya. Ya, aslinya. Nah, cuma kalau kita pasang apa adanya, kita masukkan ke dalam tabung gas LPG apa adanya, gitu ya, cuma gas LPG saja, maka resikonya, mohon maaf, kalau gas terjadi kebocoran seperti tadi, ya, bahwa sifat gasnya tidak berbau, kemudian tidak bisa dirasakan, ya, maka mohon maaf, pasti akan terjadi banyak kebakaran. Itu ya, dan orang nggak ngerti kalau gasnya bocor. Nah, maka oleh pihak si pengisi tabung, ya, maka di dalam gas LPG itu ada gas lagi yang lain, yang sifatnya gas ini menimbulkan bau. Tetapi gas ini nggak saling bereaksi dengan gas LPG. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, yaitu andai ada tabung yang bocor, maka gas LPG kan ikut keluar. Nah, bersamaan dengan gas LPG-nya keluar, maka gas lain tadi yang berbau khusus, gitu ya, pasti juga ikut keluar. Ya, nah sehingga kita mengenali, oh LPG-nya bocor, oh tabungnya bocor, oh selangnya bocor dan seterusnya, sehingga kita bisa paling tidak antisipasi agar tidak terjadi sesuatu. Ya, nah kalau kalian lihat mungkin iklan di TV dulu saat saat LPG pertama kali itu apa yang harus dilakukan, maka gas LPG-nya segera dibawa ke ruangan yang terbuka. Tujuannya apa? Biar asapnya, biar gasnya gitu ya, itu langsung keluar ke udara. Ya, karena gas LPG itu salah satu sifatnya selama dia tidak ada lubang, maka gasnya hanya akan berputar-putar di ruangan itu. Ya, jadi kalau ada lubang baru gasnya bisa keluar. Oke, itu ya penjelasannya. Jadi di dalam gas LPG itu ada gas lain, ya, tapi gas ini nggak mempengaruhi gas LPG. Gitu ya. Tujuannya apa? Seperti tadi, yaitu mohon maaf, jikalau nanti ada kebocoran, maka gas yang berbau tadi juga ikut keluar, sehingga kita bisa antisipasi. Ya, cuma karena masyarakat kan namanya juga nggak ngerti, sehingga dia menganggap, oh, bau LPG. Padahal secara kimia, gas LPG itu tidak berbau, ya, tidak bisa dirasakan. Ya, jadi ini bisa untuk menambah pengetahuan dari siswa-siswi sekalian. Jadi biar tahu. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, tadi review secara umum sifat umum alkuna ya sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita memberi tata nama pada alkuna. Oke. Nah, untuk tata nama alkuna sekali lagi dia mirip halnya seperti pada alkena. Gitu ya. Cuma sekali lagi diperhatikan ikatan rangkap tiganya. Oke. Nah, baik, yang pertama caranya masih seperti yang lalu, yaitu tentukan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap tiga sebagai gugus utama. Kemudian tentukan cabang atau alkil, kemudian diberi nomor yang agak besar.
Ya, diutamakan gugus unanya dulu, lalu alkilnya. Oke. Kemudian jika nama cabang lebih dari satu jenis, maka harus diurut abjad. Masih ingat ya yang lalu ya, misalnya ada metil, ada etil, maka yang ditulis etilnya dahulu, baru kemudian metil. Oke. Kemudian yang keempat, jika ada nama cabang yang sama, maka diberi awalan. Nah, ini kalau cabangnya 2, diberi awalan tri kalau 3, diberi awalan tetra kalau dia 4. Oke. Kemudian yang kelima, tata namanya diawali dari nomor cabang, kemudian nama cabang, dan nama gugus utamanya apa. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti ini senyawanya. Oke, senyawanya seperti ini, maka yang pertama, nah tentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus una. Ya, maksudnya rantai rangkap 3 ini. Ya, maka ini ya yang saya kotai. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan cabang atau alkil diberi nomor yang agak besar. Nah, ini yang saya lingkari adalah alkilnya. Kemudian nomornya harus dari sebelah kanan. Ya, supaya rangkap 3 ini dapat nomor paling kecil. Ya, ini dapat nomor 3. Ya kan? Berarti ini C nomor 1, C nomor 2, ya sudah ada nomornya. C nomor 3, C nomor 4. Oke, kemudian ya cabangnya adalah metil CH3 di nomor 3. Kemudian gugus utamanya yaitu butuna di nomor 1. Ya, maksudnya unanya ada di nomor 1. Sehingga namanya kita tulis di sini 3 metil 1 butuna. Ya, atau ada yang cuma nulis 3 metil butuna saja juga boleh. Ya, jadi angka 1 yang di depan seperti ini, andaikan kalian nggak mau nulis nggak apa-apa. Ya. Oke, tapi kalau saya ya mohon lebih dibiasakan saja. Ya, karena kalau sudah rangkap terkadang kita lupa, terkadang. Ya, tapi bagi yang yakin misalkan, Pak saya nggak lupa, ya sudah nggak apa-apa. Ya nggak ada paksaan. Cuma kalau saya pribadi dari dulu sejak mengajar selalu saya ingatkan. Ya, tapi kalaupun ada siswa yang menulis langsung 3 metil butuna, ya maka saya tidak menyalahkan. Oke. Oke, contoh berikutnya seperti ini. Ya, bisa dilihat rangkap 3-nya di sini. Ya, maka oke, ini saya beri nomor dulu. Ya, 1 2 3 4. Oke, di nomor 3 ada metil di atas dan metilnya juga di bawah. Ya, sehingga namanya jadi 3,3 dimetil. Ya, metilnya atas dan bawah karena ada 2, berarti dimetil. Kemudian C-nya ada 4, maka namanya butuna. Ya, karena unanya di nomor 1, ini ingat rangkap 3 seperti ini, maka dia ikut yang sebelah kirinya. Itu ya, sehingga 1 butuna. Oke. Contoh yang kedua seperti ini. Oke. Baik, berarti rantai yang lurus ini ya, kita beri nomor 1 2 3 4 5. Oke, lihat kembali, berarti rangkap 3-nya ini dapat nomor 1. Oke, kemudian di nomor 3 dan di nomor 4 ada metil. Sehingga namanya 3,4 dimetil 1 pentuna. Ya, karena C-nya 5. Ya, kan pentana, akhirnya ana. Karena dia harus una, maka ananya diganti una. Gitu ya. Makanya jadi pentuna. Baik. Nah, contoh berikutnya yang seperti ini. Oke. Maka ya, bisa dilihat di sini.
C nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, nomor 5. Oke, di nomor 4 dia ada CH3 ya, atau cabang metil, sehingga namanya 4 metil. Ya, perhatikan rangkap 3-nya di sini ya, dia dapat nomor 2, maka depannya harus ada angka 2-nya. Jadi jawabannya 4 metil 2 pentuna. Nah, kalau ada seperti ini ya, sekali lagi angka 2-nya wajib ditulis. Ya, wajib ditulis. Misal kalian lupa, ya mohon maaf, hal itu pasti salah. Itu ya. Kalau 1 tidak ditulis tidak apa-apa, sudah kesepakatan. Tapi kalau dia di atas 1, maka dia harus wajib ditulis. Ya, istilahnya harus dituliskan. Kalau tidak, maka dianggap salah. Ya, alias dianggapnya 1, padahal rangkap ini letaknya di nomor 2. Oke, paham ya? Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita kebalikan dari tadi, ya, kebalikannya dari yang tadi yaitu mengubah tata nama menjadi senyawa. Oke. Nah, untuk alkunah, aturan alkunahnya yang pertama, tuliskan rantai utama C berdasarkan ya nama rantai utamanya. Oke. Kemudian beri nomor C tersebut boleh dari kiri ke kanan atau sebaliknya, nggak ada masalah. Dan tentukan ikatan rangkap 3-nya. Oke. Kemudian tulis semua alkil atau cabang yang terdapat pada senyawa tersebut. Kemudian yang keempat, lengkapi hidrogennya jika belum lengkap. Ya, kadang siswa-siswa sekalian itu lupanya di hidrogennya, lupa nggak dilengkapi. Oke. Nah, contohnya bisa diambil dari sini, yaitu 3-metil 1-butuna. Oke, jadi langkah pertamanya kita gambar butunanya dulu. Ya, kita gambar dari belakang, baru kemudian maju-maju ke depan. Oke, nah butuna jumlah C-nya 4. Kemudian perhatikan depannya butuna ada angka 1, maka rangkap 3-nya saya letakkan di ujung. Boleh ujung kiri sendiri, boleh ujung yang kanan. Oke, kemudian, nah karena saya memberi unanya di sebelah kiri, maka saya nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kalau kalian memberi unanya ini di pojok sebelah kanan, maka kalian memberi nomornya dari kanan ke kiri. Oke. Kemudian, ini sudah maju lagi ke depannya yaitu metil. Yaitu CH3. Di nomor berapa metilnya? Kita lihat depannya lagi. Depannya metil ada angka 3. Oh, berarti di nomor 3 sini nanti ada metil. Menulisnya boleh ke atas, boleh ke bawah. Nggak ada larangan. Oke. Nah, dalam hal ini saya tuliskan ke bawah, CH3. Oke. Sudah ya, cabangnya nggak ada lagi. Ya, ini biar tidak mengganggu, nomornya saya hapus. Oke, baru hidrogennya saya lengkapi. Oke, di sini hanya 3. Ya, di sini 1. Kemudian di sini tidak ada, karena ini rangkap 3 dengan 1. Sudah 4. Ya, maka di sini 1. Oke. Baik, contoh berikutnya. 3,4 dimetil 1 pentuna. Oke, kita gambar pentuna. Kemudian, lihat di depannya pentuna ada nomor 1. Oke, sehingga pentunanya saya buat seperti ini. C-nya 5. Kemudian di sini ada rangkap 3. Ya, karena dia nomor 1. Langsung saya letakkan di pojok sebelah kiri. Oke, sehingga nomornya dari kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita maju ke depannya, ada dimetil. Berarti metilnya 2, karena mendapat awalan di. Oke, metilnya ada 2. Kita cek di nomor berapa?
lihat nomor di bagian depannya. Oh, ternyata 3,4. Berarti di nomor 3 ada 1, di nomor 4 juga ada 1. Oke, sehingga nah, bentuknya seperti ini. CH3, ini juga CH3. Ya. Kalau sudah, ya maka nomornya saya hapus biar tidak mengganggu. Ya, baru hidrogennya saya lengkapi. Ya, sini hanya 1. Ini tidak ada karena sudah habis. Ya, di sini hanya 1. Ya, ini sudah dipakai 3, maka hanya 1. Di sini dipakainya 1, maka hanya 3. Oke. Ya, baik. Nah, sekian video pembelajaran Alkuna pada hari ini, gitu ya. Jadi silahkan dipelajari kembali untuk siswa-siswi sekalian, ya. Bagi masih yang ada mungkin kesulitan atau kebingungan, ya bisa didiskusikan dengan teman sebangkunya, ya, atau bisa bertanya ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ya. Nah, semoga video ini bisa membantu belajar siswa-siswi sekalian, gitu ya. Dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya lagi. Oke, baik, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.